Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Lingsang SM ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, saya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata-kata saya atau kelakuan saya atau kepribadian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video mencari labi-labi ya teman-teman ya, di sungai-sungai kecil ya teman-teman ya. Dan saya menggunakan alat ini ya teman-teman ya. Ini buat apa ya? Buat nusuk-nusuk ya teman-teman ya. Jadi saya akan menyisir sungai dan mencari labi-labi ya teman-teman ya. Dan ini ada personil saya yang ikut serta mencari labi-labi ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan kayu ini dan saya berada di pinggir sungai ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, ini sungainya. Oke. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mencari labi-labi, kita harus tusuk-tusuk di dalam lumpur ya teman-teman ya, menggunakan kayu seperti ini. Jika ada labi-labi atau apa itu pasti terdengar suaranya berbeda ya teman-teman ya. Dan nanti ketika saya ada labi-labi dan saya akan menangkapnya dan saya akan membuat caranya bagaimana menangkap labi-labinya ya teman-teman ya. Dan semoga kali ini saya akan mendapatkan labi-labi ya teman-teman ya. Dan semoga aja kita dapat labi-labi. Oke, mari kita ikuti teman-teman ya. Begini caranya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau ada labi-labi, ini terdengar suaranya berbeda nih teman-teman ya. Siapa tuh lihat? Hah? Coba. Lain. Oke teman-teman, jadi kita harus sering tusuk-tusuk di sampingnya teman-teman ya. Mencari labi-labi ini harus kita itu bersabar ya teman-teman ya. Soalnya belum tentu juga kita mendapatkan labi-labi ya teman-teman ya. Terkadang kita bisa dapat atau terkadang bisa juga enggak ya teman-teman ya. Tergantung banyak enggaknya labi-labi di sungai ini ya teman-teman ya. Coba gini bang. Nah, enak kah? Lain kayu. Kayu. Oke teman-teman, nih saya dari tadi belum mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Saya udah terlalu jauh tadi menyisir sungai dan belum menemukan satu ekor pun ya teman-teman ya. Kilo enak itu ya. Kilo. Nah, ini teman-teman, ini sepertinya ada ini teman-teman ya. Jadi kalau ketika kita terdengar suaranya agak berbeda itu biasanya kadang labi-labi teman-teman ya.
Dan cara merabanya tuh kita harus hati-hati teman-teman ya. Ternyata bukan nih teman-teman. Mohon maaf, salah saya. Kusangka tadi labi-labi teman-teman. Nah, biasanya juga dia senang di bawah-bawah kayu besar kayak gini teman-teman ya. Coba lihat dari kilo. Nah, ini sepertinya ada nih teman-teman. Kayu, kayu, kayu. Tuh. Ternyata kayu ini teman-teman ya. Ini lumpurnya sangat dalam banget ini teman-teman. Ini suaranya beda juga nih teman-teman. Jadi kalau ketika kita meraba labi-labi, biasanya posisi labi-labi dia tuh begini ya teman-teman ya. Terus dia tuh biasanya arah kepalanya tuh arah di ujung sungainya, di ujung tepinya teman-teman ya. Jadi dia pasti begini arahnya, dia buat ngambil oksigen itu teman-teman ya. Dalam. Kayu Dalam. Jubur. enak itu. Nah ini teman-teman, ini sepertinya kayaknya labi-labi teman-teman ya. Ini ya suaranya berbeda. Nah bisa teman-teman lihat. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Kita harus hati-hati ketika meraba labi-labi. Soalnya biasanya kebanyakan arah kepalanya dia arahnya ke sini ya teman-teman ya. Soalnya ini di ujung sungainya arahnya ke sini dan kita harus waspada merabahnya itu. Nah, cara merabahnya seperti ini teman-teman ya. Tak cekelin. Nah, ini teman-teman. Ternyata ini beneran labi-labi teman-teman ya. Bukan kayu ini. Ah, sudah saya raba ini teman-teman. Cuma ini saya belum sampai ke dalam ini teman-teman. Bukat.
Ini teman-teman ya. Iki loh, tinggi nih. Nah, ini sangat dalam banget ini teman-teman. Dia masuk terus dalam lumpur posisinya. Iki kandas sih. Ini masih susah banget ini teman-teman ya. Dia di dalam lumpur, dia nancap. Tapi posisi labi-labi biasanya begini. Dia jadi kepalanya kebanyakan itu labi-labi arahnya ke sini teman-teman ya. Soalnya dia tuh buat ngambil oksigen. Dia rata-rata itu yang saya alami itu ketika saya mencari labi-labi. Dia tuh arah kepalanya pasti di ujung tepi airnya teman-teman ya. Dia fungsinya itu buat mengambil oksigen teman-teman ya. Jadi dia kalau nggak ngambil oksigen itu dia bisa mati juga teman-teman. Makanya dia selalu mengambil oksigen bentar-bentar itu teman-teman. Dan cara merabanya itu teman-teman, tangannya kita gini. Terus kalau kita merasakan labi-labi, kalau yang di bagian siripnya itu di bagian bawah, terus kalau kita pas merabanya di bagian yang punggungnya itu keras, maka kita harus hati-hati. Tangan kita harus cepat-cepat langsung diturunkan teman-teman ya. Kalau enggak itu kita bisa bahaya itu kalau pas di dekat yang punggungnya itu, dekat kepala itu teman-teman ya. Makanya kalau kita meraba itu harus kita bisa merasakan antara bagian kepala mana dan bagian siripnya mana teman-teman ya. Kalau saya itu merabanya dari bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Awas ndase. Ini sepertinya besar ini teman-teman. Terus. Berat banget ini teman-teman. Tarik ngelur kan. Besar ini. Ini dah kelihatan sedikit nih teman-teman. Bantu kan. Wangi. Awas Besar ada. ini. Epot. Awas ada. Ini sangat dalam banget ini teman-teman. Enggak. Awas. Berapa tuh? Ini teman-teman. Awas. Kepalanya tuh. Berat banget ini teman-teman. Mantap ini. Tarik. Yuk, gas. Enggak. Awas. Ini teman-teman. Nih saya udah ketangkap ini teman-teman ya. Udah keluar labi-labinya. Kepalanya tuh. Awas. Dah. Masuk teman-teman. Nih labi-labinya udah ketangkap. Kepalanya tuh. Seperti ini teman-teman ya. Awas. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Kalau sampai gigit tangan kita ini bisa putus nih teman-teman ya. Seperti ini. Jadi tadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita meraba labi-labi, nah ini kalau bagian lembeknya, kalau pas bagian sirip ini kita aman teman-teman di bawah. Tapi kalau ketika kita meraba itu di bagian yang kerasnya ini, kita harus hati-hati, kita harus turunkan tangan kita ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kalau sampai di bagian yang keras ini, kita harus bahaya nih teman-teman ya. Bisa-bisa jari kita ini dekat dengan kepalanya, soalnya kepalanya ini sangat dalam ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Bahaya ini teman-teman. Kalau sampai gigit, coba kasih kayu. Tes. Ini teman-teman ya. Ini kuat banget. Coba angkat. Udah. Ini Paten. Ini teman-teman ya. Mantap. Kukunya tuh lihat. Ini kukunya sangat tajam banget ini teman-teman. Makanya harus hati-hati. Seperti ini. Caker ini. Awas. Awas lumpur dalam ini. Awas. Tolong. Waduh lah.
Awas, awas. Oh, untung masih kena lagi nih teman-teman. Tadi hampir saja lepas ini teman-teman ya. Sendalku tadi mana? Nah, oke teman-teman. Mantap. Nih, lumayan besar ini teman-teman ya. Sendalku. Apa sandalmu hilang? Iya. Aduh. Tuh, sandalnya sampai hilang itu teman-teman. Entah kemana. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Mantap Caranya pokoknya. tadi udah bisa teman-teman praktekkan, tapi harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kesalahan teman-teman itu menjadi fatal. Nah, Tas, tas. nah, ini labi-labinya mantap teman-teman. Tas, tas. Tes gigitan. Langsung patah. Langsung patah ini teman-teman ya. Sangat bahaya ini. Nah, kuat banget ini teman-teman ya gigitannya itu. Mengkungkung ini. Nah, oke teman-teman. Sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan komen ya teman-teman ya. Biar saya lebih bersemangat lagi mencari labi-labi ya teman-teman ya. Nah, nih jangan lupa di share juga teman-teman ya. Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.